Oke, kita mulai ya. Sudah on kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahya wa amata. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wajtinabil hawa. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa khalaqa kulla syai'. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat adanya rasa semangat untuk menuntut ilmu. Ini semua taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati kita sehingga apa? Sehingga ada rasa butuh terhadap ilmu. Maka duduknya kita di sini niatkan nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Kita niatkan untuk belajar, dan nanti ilmu yang kita miliki kita niatkan untuk kita ajarkan keluarga kita di rumah. Wa tadzakur wa tadzkir, saling mengingatkan. Wa naf'a wal intifa', memberi manfaat dan juga ya kita mendapatkan manfaat. Wal ifadata wal istifadah, memberikan faedah manfaat kepada orang lain dan juga ya kita dapat manfaat dari apa yang kita dengar. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya kita di sini juga bagaimana kita saling memotivasi untuk kita berpegang teguh kepada kitab Allah, kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad du'a ilal huda, sama-sama kita mengajak kepada jalan-jalan hidayah. Wad da'wata 'alal khair, mengajak kepada kebaikan. Yang semua ini kita niatkan ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala wa wajhihi. Nanti semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qurbihi, sehingga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thawabihi, mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niat kita duduk di majelis ini. Jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap momen-momen penting itu Allah jadikan dia sebagai momentum untuk ke arah jalan kebaikan. Seperti mana kita tahu sebelum ini bulan Syawal yang didahului dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah momen sebagai momentum untuk kita meningkatkan ketakwaan kita. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi momen bulan Ramadan itu adalah momentum untuk kita meningkatkan ketakwaan kita, untuk kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Maka harapannya ketika kita masuk dalam bulan Syawal dan di bulan-bulan seterusnya kita dapat mengaplikasikan pelajaran apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa kita kekalkan di bulan-bulan selanjutnya. Begitu juga kita melihat di bulan Zulhijjah ini, seharusnya bagi kita bisa menjadikan momen Zulhijjah ini
menjadi momentum untuk kita melatih sifat sabar kita, untuk kita melatih sifat syukur kita, untuk kita tadi melatih sifat tawakal dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada bulan Zulhijjah ini, khususnya pada hari Idul Adha. Ada banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya, ambil iktibar pelajaran daripada hari ini. Nah, yaitu perlunya kita untuk bagaimana meneladani apa yang terjadi pada waktu tersebut daripada kejadian Sayyidina Nabi kita, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Dan juga pada bulan Zulhijjah ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama tafsir termasuk mufassir yang besar Ikrimah, Atha radhiyallahu anhuma, ini meriwayatkan bahwasanya fasholli li rabbika wanhar, ini ayat yang menjelaskan tentang Allah perintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat Idul Adha dan untuk menyembelih hewan kurban pada hari-hari tersebut. Baru 2 hari kita melewati hari tasyrik. Jadi kita bahas dulu dari suratul Kautsarnya. Jadi di dalam surat Al-Kautsar tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Di sini Allah berikan pengukuhan, Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad, sungguh bukan main-main. Sungguh sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar. Memberikan kepadamu Al-Kautsar. Ada 16 tafsir daripada ulama-ulama tafsir tentang apa makna Al-Kautsar. Sebagian ulama, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas dan pendapat yang kuat, Al-Kautsar itu adalah telaga ataupun sungai yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Yang mana itu akan mendatangi sungai tersebut umat Nabi Muhammad SAW. Posisinya ada yang menyatakan itu di surga, posisinya ada yang menyatakan itu adalah di mahsyar. Kemudian ada lagi yang menafsirkan Al-Kautsar ini adalah agama Islam ini sendiri. Ada lagi yang menafsirkan Al-Kautsar ini adalah sholat. Ada lagi yang menafsirkan Al-Kautsar ini adalah Quran. Tapi dari kata Al-Kautsar ini ada perkataan katsura yaktsuru katsir, yang mana juga maksud daripada Al-Kautsar ini adalah nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang mana kita tahu semua yang tafsir ini juga menjelaskan kepada kebaikan. Islam adalah kebaikan, sholat adalah kebaikan, Quran adalah kebaikan, syariat adalah kebaikan. Yang Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan banyak sekali kebaikan kepadamu. Memberikan banyak sekali nikmat kepada kamu. Dan hak daripada nikmat, kewajiban daripada nikmat tersebut adalah untuk disyukuri. Ketika seseorang diberikan nikmat, maka kewajiban orang yang mendapatkan nikmat itu adalah syukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Dan bentuk syukur itu adalah dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah diberikan nikmat, telah diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Rasulullah fasolli. Maka sebab nikmat yang telah kami berikan, kami anugerahkan kepada kamu, wahai Muhammad, fasolli li rabbika. Maka banyak ulama tafsir menafsirkan fasolli li rabbika di sini adalah
maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu, yakni sholat Idul Adha. Wanhar, dan juga ketika kamu telah mendapatkan banyak nikmat kepada Allah, maka berkurbanlah, maka sembelihlah hewan ternak. Nahar itu untuk unta, maka sembelihlah unta. Ketika ini bentuk apa? Bentuk syukur daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Begitu juga kita, bentuk syukur kita ketika kita diberikan banyak nikmat, ya kita menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan, untuk bagaimana kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan bulan Zulhijjah ini, Idul Adha, itu sebagai momentum untuk kita bagaimana melatih syukur kita, bagaimana kita coba untuk membayangkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bagaimana syukur kita terhadap nikmat-nikmat tersebut, sejauh mana kita dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita meninggalkan larangan Allah dalam bentuk syukur kita. Karena syukur hakikatnya sorful abdi jami'a ma an'amallahu lima khuliqa li ajli. Seorang hamba menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan itu untuk tujuan yang Allah kehendaki. Ini yang penting di dalam diri kita adalah syukur tadi. Jadi jadikan Idul Adha itu jadi momentum untuk bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk kita melatih sifat sabar. Seperti mana yang sudah saya sering sampaikan, bahwasanya sabar itu adalah sifat yang mesti harus diusahakan pada diri seseorang. Karena kebanyakan manusia itu dia khilqahnya, keadaannya, karakteristik dia, sifat alami dia, nature dia itu yang nggak sabaran, pengennya instan, lah ya, emosian. Sedikit sekali orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dan melekat pada diri dia sifat sabar, tuh beda lah. Mungkin dari antara kita yang duduk di sini ya, entah ada apa enggak yang memang sifat sabar itu menjadi sifat alami dia. Akan tetapi sabar itu adalah sebuah sifat yang memang harus diusahakan. Sabar itu adalah sifat yang mesti harus dilatih. Sabar sama halnya dengan ilmu. Yang mana ilmu itu juga, kalau mau ngomongin laduni juga, kalau itu ya 1 per berapa? 1 per 1 juta mungkin. Pun sama hakikatnya sabar. Maka ilmu itu ya didapat dengan ta'allum, begitu juga sabar didapat dengan tasabbur. Dalam bahasa Arab belajar itu menggunakan kata ta'allama, ya ta'allamu. Dan Rasulullah kenapa di sini menggunakan tafa'ala ya tafa'alu, ada tambahan ilmu itu kan bahasa Arabnya ain lam mim. Tapi untuk belajar itu ditambah ta depannya, dan huruf ketiganya ditasdidkan, ta'allama. Dari kata ilmu, belajar itu ta'allama. Alima ya'lamu itu artinya tahu, tapi proses untuk kita bisa tahu itu dia menggunakan kata ta'allama, ya ta'allamu. Itu kenapa? Apa bedanya dengan ini? Di sini menunjukkan perlu adanya usaha, perlu adanya susah payah, ada proses yang berat yang harus dilalui dari seseorang ini dia tidak tahu menjadi tahu. Ada prosesnya, ada step yang harus dilalui, ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam proses menjadi seorang yang mengetahui. Begitu juga Rasulullah bersabda, wa man tasabbara yusabbirhullah, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Sama, tasabbara yatasabbaru. Begitu juga sabar. Rasulullah pengen beritahu kepada kita bahwasanya
sabar juga adalah sesuatu yang perlu diusahakan, sabar adalah sesuatu yang perlu dilatih, sabar adalah sesuatu yang harus senantiasa kita lakukan sehingga apa? Yusabbirullah. Allah berikan hakikat sifat sabar tersebut di dalam diri kita. Allah jadikan pribadi kita, pribadi yang memiliki sifat sabar, akan tetapi kesabaran tersebut adalah sesuatu yang harus senantiasa kita latih. Ini makna daripada sabar. Jadi nggak instan, tiba-tiba ditimpa musibah, wah tenang aja, saya sabar. Nggak, biasanya harus dilatih. Maka untuk menjelaskan bagaimana sabar tersebut, bagaimana posisi martabat sabar yang paling besar, itu kita bisa menteladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kita bisa lihat di dalam surat As-Saffat ayat 100, di mana di ayat 100 tersebut dijelaskan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Wahai Allah, berikanlah kepadaku zuriat keturunan di kalangan orang-orang yang soleh. Ini permintaan Nabi Ibrahim. Ya pasti agak-agak doa kayak gini kan doa yang dilakukan ketika masa muda kan, Pak? Muda lah. Baru punya istri gitu kan, doa kayak gini kan. Ya muda, masih muda. Doa kayak gini ya, dipanjatkan ketika beliau, baginda masih muda. Tapi kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu baru memiliki anak yang pertama ketika beliau berusia 86 tahun. Sama dengan Nabi Zakaria. Sama dengan Nabi Zakaria. Ketika sudah sudah berusia senja, sudah berusia di akhir penghujung hayat kayak gitu ya 86 tahun kita mau udah kayak mana gitu kan. Itu baru dikaruniai anak ketika berusia 86 tahun. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Tapi ternyata kaidahnya apa? Bukan semestinya kalau kita sayang kepada seseorang itu kita memberikan apa semua yang diinginkannya kan? Bahkan ini kaidah Allah apa? Kaidah Allah, idza ahabballahu qauman ibtalahum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, suatu kaum, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka biasanya ibtalahum. Allah akan senantiasa uji kaum orang tersebut. Kaum atau orang tersebut. Maka ketika kita merasa diri kita ini banyak ujian, itu bukan berarti, waduh saya ini orang yang nelangsa, orang yang paling menderita, orang yang paling sengsara. Bukan, belum tentu. Atau kita melihat orang lain kok hidupnya susah, terus kita langsung menjudge mental mereka apa? Kamu ini orangnya yang orang terlaknat misalnya kan. Orangnya enggak ini gitu kan. Enggak. Bisa jadi, kenapa terus ditimpa dengan ujian, diberikan ujian? Ternyata ini adalah tanda sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Karena ujian hakikatnya apa? Ya ujian ini ada dua perspektif. Yang satu ya untuk ini jadi hujah untuk orang-orang kafir nanti. Ujian itu bisa jadi bentuk apa? Allah mau ingatkan orang-orang yang melampau. Sehingga udah diberi ujian, masih aja dia tetap melampau.
wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan terus memberikan kepada mereka cobaan yang azab yang ringan. Naik lagi stepnya, azabnya jadi sedang, berat. Tujuannya apa sebenarnya? Untuk orang-orang kafir supaya mereka return, supaya mereka balik arah, reverse, balik. Itu untuk orang-orang kafir. Itu untuk orang-orang yang melampau. Atau Allah berikan dia ujian itu nggak mestinya sesuatu yang susah. Tapi ujian tadi bisa berupa nikmat. Ujian itu bisa berupa kesenangan. Kenapa diberikan ujian kesenangan? Pengen dilihat apakah orang ini bersyukur. Ada yang Allah berikan nikmat terus, tapi itu yang kita kenal sebagai istidraj. Terus saja, udah nggak ada hujan lagi nanti kepada Allah SWT. Tapi ujian juga dia punya perspektif bahwasanya ujian ini adalah cara Allah untuk memuliakan seseorang. Maka ini yang kita harus pelajari kan. Nah, ini sama ini dalam keadaan kita. Jadi Nabi SAW itu pernah ditanya sama sahabat tentang penyakit taun. Jadi penyakit taun itu ya dianggap sebagai sebuah wabah. Wabah itu ya itu kalau satu di tempat itu ada yang kena itu biasanya akan banyak lagi yang kena. Tapi hakikatnya bukan virusnya yang menjangkiti dengan sendirinya. Bukan virusnya yang menular. Ini juga akidah kita harus dibenarkan. Kata Nabi apalah adwa, tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya nggak ada penyakit yang menular itu gimana? Buktinya COVID ada, buktinya flu ada. Ayo. Nabi salah? Gimana? Enggak, Nabi nggak pernah salah. La adwa, tidak ada penyakit menular. Di sini maksudnya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan kehendak virus tersebut, dengan kehendak penyakit tersebut, dengan kehendak bakteri tersebut. Akan tetapi ketika dia menjangkiti seseorang, ketika dia menyerang seseorang, hakikatnya dia menjangkiti seorang tersebut atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu saling menyalahkan. Wah, gara-gara kamu COVID, saya COVID. Kan saling menyalahkan. Habis itu pakai tracing, habis itu ya itu. Dan bahkan ya itu, wah sampai dipulaukan gitu kan, apa namanya? Diasingkan gitu. Ya itu, kalau kita pegang keadaan ini, la adwa, tidak ada penyakit menular. Hakikatnya apa? Setiap penyakit itu hendak menjangkiti seseorang, itu atas izin daripada Allah SWT. Tapi pun jangan cuai, jangan kita, nggak ada yang menular. Kalau saya sakit mah, itu kehendak Allah gitu kan. Nggak boleh juga. Karena Nabi juga jelaskan, firra minal majzum, firaraka minal asad. Lah, jadi majzum penyakit kulit juga, tapi penyakit kulit yang dia itu tuh kayak kusta. Penyakit seperti kusta. Itu kata Nabi di dalam hadis yang lain, firra minal majzum, larilah kamu daripada orang yang berpenyakit kusta, firaraka minal asad, seperti kamu lari ketika melihat singa. Ada dua hadis nih. Hadis yang pertama kata Nabi tidak ada penyakit menular, tapi hadis yang kedua Nabi perintahkan kita untuk ya menghindar. Kalau ada orang yang terkena penyakit, itu kita kata Rasulullah lari, menghindarlah dari mereka. Seperti mana kamu tuh kalau melihat singa ya pasti lari. Kontradiktif. Kelihatannya kontradiktif antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Tapi enggak, tapi ini disampaikan Nabi SAW untuk menyelamatkan akidah
Menghindar, nanti kalau kena ujungnya nyala-nyalahin yang kena. Kalau kena nanti ujungnya, oh iya, penyakitnya menular. Tapi kita harus jaga diri kita. Jadi menjaga diri ini insya Allah kalau kita menerapkan protokol kesehatan, insya Allah dapat pahala. Mau pakai masker itu niatin nih. Ini saya beramal dengan hadis Rasulullah, dapat pahala. Saya cuci tangan, niatin beramal dengan hadis Rasulullah, dapat pahala. Pakai masker, menjaga daripada kerumunan, dapat pahala. Buktinya apa lagi? Hadis yang lain Nabi bersabda, la tatamannau liqa'al adui. Kata Nabi apa? Jangan sekali-kali kalian berharap untuk bertemu musuh. Jangan sekali-kali kalian ingin untuk diberi cobaan. Jangan sekali-kali kalian itu menantang penyakit. Jangan sekali-kali kalian itu pengen disusahkan hidupnya. Menghindarlah daripada kesusahan, menghindarlah daripada musuh, menghindarlah daripada penyakit, menghindarlah kita daripada virus. Jangan, kata Rasulullah, jangan berharap, jangan berangan-angan untuk bertemu musuh. Jangan sok berani. Nggak ada COVID itu. Ya udah, biarin aja gitu kan. Ada kena. Tapi kata Rasulullah apa? Was'alullahal afiyah. Nggak boleh kita sama Rasulullah minta-minta kayak gitu. Nggak boleh kita nantang-nantang gitu. Bahkan kata Rasulullah, minta berdoa kepada Allah supaya diberi afiat, diberi keselamatan, diberi kesehatan. Ini harus kita minta. Ya Allah, jaga saya, ya Allah, lindungi saya, ya Allah, berikan keselamatan, kesehatan pada saya, ya Allah. Nah, itu kan harapannya. Harapannya kita senantiasa diberikan kesehatan. Tapi kata Rasul ini, Masya Allah, dalam satu hadis ini, jadi hadis ini bersambung. La tatamannau liqa'al aduwi was'alullahal afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru. Akan tetapi ketika kamu ketemu musuh, akan tetapi ketika kamu diuji dengan musibah, akan tetapi ketika kamu diuji dengan penyakit, diuji dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati kamu, maka kata Rasulullah adalah bersabarlah kalian. Jangan menantang penyakit, jangan menantang musuh, jangan cari-cari musuh, jangan cari-cari penyakit, jangan cari-cari musibah. Bahkan terus minta kepada Allah keselamatan, minta kepada Allah kesehatan. Akan tetapi kalau kita kena ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar. Kan bijak banget Rasulullah. Ini caranya. Ini bagaimana kita hidup. Jadi tadi kalau kita prokes, kalau kita apa, itu pahala kalau kita ngerti cara meniatkannya. Dan kemudian tadi saya balik lagi ketika Rasulullah ditanya tentang penyakit taun. Penyakit taun itu penyakit kulit yang biasanya itu merah-kemerahan di ketiak ataupun di belakang telinga, itu ya biasanya meninggal. Biasanya ya itu salah satu kena yang lainnya. Ya lebih parah lah daripada COVID. Lebih parah daripada COVID. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang penyakit taun. Kata Rasulullah apa? Hadza adzabun yab'atsuhullahu ala may yasha. Oke, perspektif pertama ini bisa berupa azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, mereka yang ingkar, mereka yang melawan agama, mereka yang kufur. Ini jadi azab untuk mereka. Tapi perspektif yang kedua, faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Wah. Perspektif yang kedua, segala penyakit wabah tadi itu Allah jadikan rahmat. Wah, kok bisa jadi rahmat? Iya, jadi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi ada dua perspektif tadi. Penyakit, ujian, bala itu tuh artinya ujian. Bala itu tuh dalam bahasa Arab itu dari kata ibtila, sama dengan ikhtibar, imtihan, ujian. Jadi ujian Allah tadi bisa berupa azab, ujian Allah itu bisa berupa rahmat.
Rahmat untuk siapa? Untuk orang yang beriman, dia jadi rahmat. Maka akan saya lanjutkan, laisa min ahadin yaqa'u fit ta'un, tidaklah seseorang yang dia terjangkiti penyakit ta'un. Habis itu dia yamkutsu fi baladihi sabiran, dia tetap tinggal di tempat dia. Lockdown. PPKM. Isolasi mandiri, nggak keluar-keluar kemana-mana. Sabiran. Syarat pertama dia tadi ya, nggak kemana-mana, nggak bikin orang resah. Dan yang kedua adalah dia bersabar. Sabar, nah ini diterapkan sabarnya. Sabar itu bagaimana? Kita menahan diri kita menahan nafsu kita, menahan amarah kita. Dan kita kembalikan kepada ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan diri kita, patuh diri kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meronta-ronta, tidak menyalahkan, tapi kita tahan diri kita. Sabiran muhtasiban. Yang ketiga, kita ihtisab, mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia yakin bahwasanya tidak menimpa dia kecuali apa saja yang menimpa dia, apa saja yang mengenai dia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, orang yang seperti ini, orang yang ketika diuji penyakit seperti ini, dia menerapkan 4 sifat ini, illa kana lahu mislu ajri syahid. Melainkan untuknya ini pahala seperti mana pahala orang yang syahid. Jadi rahmat beneran. Bahkan di hadis yang lain kata Rasulullah juga, sabda Rasulullah juga apa? La yusibul mu'min min nasobin wala wasobin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta syauqatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang mukmin ini kepenatan, keletihan, kecapean, ataupun sesuatu yang penyakit, ataupun sesuatu yang tidak dia keinginkan, kesedihan, gundah gulana, hatta sampailah duri yang mengenai dirinya. Semua hal yang tidak mengenakan untuk diri kita, diri seorang mukmin, itu hakikatnya. Nah, ini pahami hakikatnya. Hakikatnya itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kafarohkan, untuk bersihkan dia daripada dosa-dosanya. La yazalul bala'u bil mu'min, kata Rasulullah juga, wal mu'minah. Senantiasa cobaan, ujian akan menimpa seorang mukmin dan mukminah hatta yalqallaha wa ma alaihi khoti'ah. Sehinggalah nanti ketika hari kiamat dia bertemu dengan Allah, sama sekali dia udah nggak ada dosa lagi. Jadi itulah, sabarlah kita ketika diberikan ujian, sabarlah kita ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya yang pertama adalah ini untuk gugurkan dosa-dosa kita. Sehingga apa? Sehingga nanti kita bertemu dengan Allah itu ternyata, oh saya itu kan dulu banyak dosanya. Tapi ternyata dosa-dosa kita itu Allah kikis, Allah hilangkan dengan penyakitkah mungkin, dengan cobaan-cobaankah mungkin, dengan sesuatu yang menyedihkan kita. Itu cara Allah. Dan yang kedua, Allah ingin angkat derajat kita. Inna azamal jazai ma'a azamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Dengan besarnya musibah yang menimpa kita. Sabar. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim tadi ketika usia 86 tahun baru dikaruniai anak. Mintanya dari bujang. Padahal Khalilullah, kekasihnya Allah. Gitu. Bukan Nabi Ibrahim ada dosa, bukan. Tapi untuk lebih lagi mendekatkan hubungan antara Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ayat selanjutnya. Maka kami telah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan perantara 2 malaikat itu loh. Yang waktu itu kan apa namanya?
ketika Allah hendak hancurkan kaum Nabi Lut, itu Allah utus malaikat. Kemudian malaikat itu sebelum pergi ke kaumnya Nabi Lut itu singgah dulu di tempat Nabi Ibrahim dan menceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim akan diberikan seorang anak. Lah, udah tua gini mau punya anak gitu. Istri saya juga kayak gini mau punya anak. Nah itu ya, itu kuasa Allah gitu. Dan fabasyarnahu bigulamin halim. Halim ini artinya sabar. Kami berikan kabar gembira bahwasanya dia akan diberikan seorang anak yang anak tersebut punya sifat sabar. Nah, jadi sifat sabar itu dari sini juga itu bukan tadi kita udah bahas, sifat sabar itu bukan sifat yang ada pada setiap orang. Hanya orang-orang tertentu. Dan Masya Allah Nabi Ibrahim punya anak itu ya pasti sayang banget kan. Kita sama anak kita itu betapa sayangnya kita, apalagi anak pertama, gitu kan? Wah, sayang. Tapi apa? Baru lahir, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa istri dan anaknya ke sebuah tempat, sebuah padang yang sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada manusia di sana, tidak ada hewan yang tinggal di sana, tidak ada air di sana, tidak ada sumur, tidak ada sungai di sana. Udah kayak tempat mati. Tapi apa? Ketika dibawa di situ, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih balita tersebut. Ditinggalkan. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang ditunggu-tunggu sampai usia 86 tahun. Suruh ditinggalin. Tapi Masya Allah, dan ketaatnya Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah, tinggalkan. Istrinya juga bingung. Waduh, ya Sayyidi, wahai suamiku, wahai Tuhan, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Diem, jalan aja. Apakah ini perintah Allah? Maka dikatakan, iya ini perintah Allah. Ngangguk. Maka istrinya yakin, kalau ini adalah perintah Allah, pasti Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Habis bekal makanannya. Panas di sana, susu pun nggak keluar. Anak sudah menangis. Nabi Ismail sudah menangis. Ismail kecil sudah menangis. Risau bagaimana ini. Maka berlarilah dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Mana ada orang, mana ada air. Turun lagi ke Sofa lagi, ke Marwa lagi. Sofa, Marwa 7 kali. Ketika sudah putus harapan, sudah tidak lagi berharap kepada makhluk, sudah tawakal meletakkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ Allah berikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'u Zamzam, air Zamzam. Dan Allah kekalkan bagaimana keadaan ini dengan ada di dalam ibadah haji itu ada rukun sa'i. Oke. Dari situ orang-orang datang semua. Jadilah tadi tempat itu adalah Mekah. Jadilah Mekah itu sebuah pemukiman karena ada air. Yang penting mah ada air. Apa kalau di sini nggak ada air? Ada nggak yang tinggal di sini? Kalau tempat nggak ada airnya, kira-kira ada yang tinggal nggak? Enggak kan? Nggak ada lah. Bingung mau hidupnya kayak mana? Air. Ramailah di situ. Kemudian dijelaskan di sini falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tumbuhlah dewasa, tumbuhlah menjadi seorang remaja. Ada yang menyatakan umurnya ketika itu 13 tahun, ada yang menyatakan umurnya 7 tahun. Usia di mana Nabi Ismail sudah dapat membantu ayahnya dalam perjalanan, menemani ayahnya di dalam perjalanannya, safarnya. Usia segitulah. Tapi Nabi Ibrahim mengunjungi lagi ke sana. Dan ketika dia melihat anaknya, Masya Allah ini anak saya ganteng, bagus gitu kan. Rasa cinta ada pasti. Ini anak saya yang pernah saya tinggalkan gitu kan. Wah, kayak sinetron itu kan kayak gitu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tapi tiba-tiba kayak gitu lagi Allah punya lagi perintah yang berat lagi. Nah, itu di dalam tafsir juga dikatakan 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi. Pada malam tarwiyah,
pada malam Arafah dan malam Idul Adha itu Nabi Ibrahim bermimpi apa? Diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dan itu dia yakin ini mimpi dari Allah. Tapi kalau sekarang ada orang buat jahat, bunuh orang, bunuh anaknya, bunuh istrinya, habis itu tiba-tiba diinterogasi polisi, dia bilang ini mimpi, wah itu nggak bener. Itu mah setan yang itu. Iyalah, nggak ada. Ini cuma spesial untuk Nabi Ibrahim. Maka ketika bersama dengan anaknya tersebut, berkatalah Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku ini melihat di dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka kata anaknya, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah itu, lakukanlah wahai ayahanda. Kamu akan mendapati saya insyaallah di kalangan orang-orang yang bersabar. Nah ini kan kelihatan nih, umur 7 tahun ataupun umur 13 tahun. Tapi jawabannya Masya Allah. Ya abatif alma tumar, lakukan wahai ayah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni, insya Allah engkau akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang bersabar. Lakukan, aku sabar terhadap ini ya ayah. Nabi Ibrahim itu nanya itu bukan kayak kita Pak. Ada orang nawarin kurban gitu kan, ntar saya tanya istri dulu. Kalau istrinya ngomong enggak, ya enggak jadi kurban. Enggak, Nabi Ibrahim enggak kayak gitu Pak. Nabi Ibrahim enggak kayak gitu. Nabi Ibrahim itu mau nanya Nabi Ismail, kata ulama tafsir, bukan maksudnya kalau anaknya Nabi Ismail bilang enggak mau lah ya, habis itu enggak jadi, bukan Pak. Tapi Nabi Ibrahim itu, kenapa Nabi Ibrahim ada bertanya seperti ini? Untuk bagaimana melihat anaknya tersebut. Anaknya mau nggak mau ya tetap dibuat. Tapi untuk melihat bagaimana solehnya anak ini. Bagaimana tadi relevannya ayat yang sebelumnya, fabasyarnahu bigulamin halim, sifat hilm, sifat sabar yang ada pada diri anak tersebut. Pengen membuktikan itu. Dan Masya Allah. Dan kenapa kok Allah ini perintahkan Nabi Ibrahim dengan perintah-perintah yang aneh gitu kan? Kok diperintahkan menyembelih anak? Khalilullah, kekasih Allah, khullah. Cinta kasih seperti itu adalah satu keadaan, satu kedudukan, satu hubungan yang dimana si pencinta itu dituntut untuk tauhidil mahbub, untuk untuk hanya di dalam dirinya yang dicinta saja. Itu kan khullah. Hubungan yang seperti itu. Tapi ya tadi, ya ada perasaan sayang lah pasti kepada anak. Kalau manusia itu pasti ada ghiro, ada rasa cemburu. Tapi Allah nggak cemburu. Allah pengen tingkatkan martabat Nabi Ibrahim. Allah pengen buktikan bahwa Nabi Ibrahim lebih memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagusnya di ayat selanjutnya ini, Masya Allah, ini Allah gunakan falamma aslama watallahu lil jabin. Aslama yuslimu islaman. Jadi aslama di sini ini dari kata Islam, Pak. Kita muslim, dari kata Islam tadi keluar kata muslim. Jadi apa sebenarnya Islam dari segi bahasa? Di sini bukan maknanya ketika Nabi Ibrahim beragama Islam dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beragama Islam, bukan. Tapi aslama yuslimu islaman dari segi bahasa itu artinya berserah diri. Tatkala mereka berdua tunduk berserah diri terhadap perintahnya Allah, lakukan. Udah berserah diri, udah tawakal, dan dia penuh dengan ketakwaan.
tawakal dan penuh ketakwaan, dilaksanakan perintah Allah tersebut. Watallahu lil jabin, dan telah direbahkan Nabi Ismail di atas pelipisnya. Udah dimiringin kayak gini. Udah siap-siap untuk motong. Nah, tapi kita lihat ya, ini kita korelasikan dengan ayat yang lain. Aslama tadi. Di sini ada tawakal, di sini ada tunduk, ada juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada takwa dan tawakal. Allah jelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Ayat setelahnya lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Untuk orang yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan setiap urusannya ini mudah baginya. Jadi udah bakal tahu lah endingnya nih gimana kan. Watallahu lil jabin. Maka ada dialog ketika hendak disembelih. Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abati ushdud ribati kaila adrib. Wahai ayahku, tolonglah nanti ikatlah aku dengan kencang supaya nanti aku tidak meronta-ronta. Wahai ayahku, ya wahai ayahku, uquf thiyabaka hatta la yantadihu alaihi hatta la yantadiha alaiha min dami syai'un fayangkusu ajri wa tarahu ummi fatahzan. Wahai ayahku, bajumu jagalah bajumu wahai ayahku supaya tidak terkena percikan daripada darahku. Aku takut kalau darahku memercik di bajumu ini akan mengurangi pahalaku wahai ayahku. Dan juga aku takut wahai ayahku, ketika bajumu terpercik darahku, nanti ibu melihatnya dan ini akan menjadikan perasaan sedih di dalam hati ibu. Wahai ayahku, tajamkanlah mata pisaumu dan juga sembelihlah aku dengan cepat supaya ini mudah untukku wahai ayahku. Wahai ayahku, jika nanti engkau bertemu dengan ibu, sampaikanlah salam kepadaku. Wahai ayahku, sekiranya engkau membawa gamisku ini adalah baik, sekiranya menurutmu membawa gamisku ini adalah baik, maka bawalah wahai ayahku. Harapannya semoga dengan gamisku ini ibu akan menjadi lebih tenang lagi. Maka dilakukan apa yang Nabi Ismail minta. Diikat, dikuatin ikatannya. Pisaunya udah diasah, baju Nabi Ibrahim udah digulung-gulung. Habis itu dilakukanlah. Wah, kok nggak bisa? Nabi Ismail berkata lagi, wahai ayahku, udah ayahku, telungkupkan saja wajahku. Mungkin karena engkau melihat wajahku, engkau kasihan nih sama aku, wahai ayahku. Dan aku juga ketika aku masih miringnya, aku masih melihat mata pisau itu, wahai ayahku. Itu membuat aku takut. Ditelungkupin pun gak bisa, disembelih. Maka ketika itu, wanadainahu ayya Ibrahim. Baru Allah panggil. Jadi jangan ngarep pertolongan Allah itu instan loh Pak. Katakan baru ditimpa musibah tuh udah pengennya sembuh gitu kan. baru ini dikit udah pengen, wah kapan ini pertolongan Allah kok nggak datang-datang. Ini udah semua Pak. Udah benar-benar berserah diri dan udah posisinya tuh udah posisi disembelih. Itu baru Allah panggil coba. Ya kalau ini waduh ini lewat nih nanti kan. Tapi baru itu wanadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan perintahku yang ada di dalam mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan sesungguhnya kami juga akan memberikan balasan seperti mana kami membalas kepadamu, kepada orang-orang yang berbuat baik, kepada orang-orang yang takwa dan tawakal kepada kami. Dan sebagai gantinya adalah wafadainahu bidzibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang lebih besar lagi daripada surga. Kami tebus dia. Nggak jadi disembelih. Dan ketika itu ya itu kata di dalam ini riwayatnya, ketika Jibril turun membawa sembelihan tersebut, Jibril berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kemudian Nabi Ismail berkata La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Nabi Ibrahim baru berkata, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi itu sabarnya, Pak. Itu sabarnya itu seperti itu. Jadi udah sampai titik nadirnya itu baru biasanya pertolongan Allah itu datang gitu. Ya Rasulullah aja 23 tahun baru baru ya kalau Islam ini benar atau apa kan, kenapa kalah? Ada kalahnya juga dalam perang, ada diusirnya juga dari Mekah, ada diboikotnya juga di Mekah waktu itu. Ya itu emang Allah tuh pengen untuk agama itu ya ada susah payahnya, sehingga apa? Sehingga Allah tahu nih, ini kualitas kita, ini diri kita, ini kesabaran kita yang itu akan menjadi sebab tingginya kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, Pak? Boleh tentang ini ataupun tentang yang lainnya. Mas Indra? Mas Des. Itu yang mau tanya silahkan. Ada nggak? Apa? Ini saya coba bertanya. Ini kaitannya dengan teknisnya, Ustaz. Ketika akan disembelih, itu sebenarnya jadi pertanyaan. Mungkin beberapa orang juga jadi bagaimana proses pergantian apa namanya? Nabi apa? Soalnya ada juga yang berpikir mungkin ketika disembelih, kok jadi kambing ya berubah gitu. Ataukah bagaimana gitu, artinya mungkin harus ada penegasan. Ada yang sempat menceritakan seperti itu, ketika sembelih nggak ngelihat, pas dulu sembelih ternyata kambing, sebenarnya kemana nih gitu kan? Atau bagaimana? Atau dipanggil tadi seperti apa proses? Nah, jadi kalau di tafsir Jalalain ini penjelasan Imam Jalaluddin Al-Mahalli ditafsirkan tadi, wa fadainahu bidzibhin adzim, itu malaikat Jibril datang membawa hewan sesembelihan daripada surga. Nih, kata di dalam tafsir Jalalain ini, wa fadainahu yani wa fadainahu ay al-ma'mur bidzabhihi wa huwa Ismail aw Ishaq qaulani bidzibhin adzim bikabshin adzimin binal jannati. Jadi dibawa sama malaikat Jibril. Dibawa turun sama malaikat Jibril. Kemudian itu tempatnya di mana? Di Mina. Bahkan kalau mau dibahas lagi, sebenarnya yang disembelih ini siapa? Yang disembelih ini ada dua pendapat, Pak. Ada yang menyatakan yang disembelih ini adalah Nabi Ismail. Pendapat yang kedua, yang disembelih ini adalah Nabi Ishak. Ada dua. Nah, tapi kita pakai aja Nabi Ismail. Tapi yang Nabi Ishak juga sahabat yang berpendapat bahwasannya yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Itu sahabat-sahabatnya ini, Pak. Pendapat yang paling masyhur di kalangan sahabat itu adalah Nabi Ishak. Siapa? Contohnya adalah sahabat Abbas bin Abdul Muttalib menyatakan bahwasanya yang disembelih itu adalah Ishak. Habis itu Abdullah bin Abbas pun menyatakan yang disembelih adalah Nabi Ishak. Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Jabir bin Abdullah, Nabi Ishak. Ali bin Abi Thalib, Nabi Ishak. Abdullah bin Umar, Nabi Ishak. Umar sendiri menyatakan yang disembelih itu adalah Ishak. Tapi memang ada dua qaul. Nah, yang bilang yang disembelih ini adalah Nabi Ismail, itu ya ada juga sahabat. Contohnya Iya, ya itu anak pertama itu tuh sebenarnya siapa? Anak yang pertama itu dari Siti Saro apa Siti Hajar, gitu. Jadi itu. Jadi habis itu di sini juga dijelaskan bahwasanya kambing yang dibawa itu kambing siapa di dalam tafsir Jalalain? Dia adalah huwaladzi qarrabahu Habil. Kambing yang pernah hendak
yang dikorbankan oleh Habil. Kok bisa kayak gitu ya? Ya ini apa namanya? Jadi Allah ini biasanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kisah-kisah itu secara general, tidak spesifik, tidak rigid banget kisah tersebut. Karena tujuannya bukan cuma hanya sejarah, tapi tujuannya adalah kayak tadi, anaknya siapa itu ya Quran jelaskannya secara general. Quran menggunakan perkataan nakiroh, perkataan yang umum, bukan nama, nggak disebut nama. Kami akan berikan dia seorang anak. Seorang anak itu kan umum. Dan cerita ini juga nggak tahu di mana, apa namanya, settingnya, di mana tempatnya gitu kan. Umum. Tapi apa yang sebenarnya yang pengen ditekankan di sini adalah sifat daripada pelaku-pelakunya. Sifat sabar daripada yang diperintahkan untuk menyembelih, dan sifat sabar daripada yang hendak disembelih. Itu yang ingin ditekankan. Dan adapun ini kambingnya dari mana, prosesnya bagaimana, itu bentuknya apa namanya, riwayatnya adalah riwayat Israiliyat, ataupun ada hadis Nabi yang menjelaskan. Tapi ya tadi sebenarnya fungsinya adalah tadi ya, tapi kadang memang orang berpikir ini kayak mana waktu itu ketika itu kejadiannya. Ini kalau kita kaitkan tadi ada cerita tentang Habil dan Qabil, itu di suratul Maidah, surat Al-Maidah ayat 27 itu juga dijelaskan, Pak. Bentar ya. Itu tuh dijelaskan apa namanya? Watsluna ba'abnai Adam bil haqqi. Wahai Muhammad, ceritakanlah tentang kisah dua anak Adam yang dengan benar. Ada siapa? Ada Habil dan ada Qabil. Nah itu ceritanya lagi kalau kita ini ya, kayak kalau kita bayangin lagi, itu gimana bisa terus berjalan keturunan? Bisa terus kan, dari Nabi Adam itu punya keturunan sampai kita sekarang, itu gimana? Kalau zaman dulu itu sama kayak kita, nikah antar adik-beradik nggak boleh, nggak jadi kan? Iya kan? Jadi apa namanya, zaman itu, apa namanya, ketika itu, awal itu apa? Itu di dalam riwayat, di dalam tafsir, itu Nabi Adam dan Siti Hawa itu setiap melahirkan akan melahirkan anak kembar 2. Yang Qabil itu punya saudara kembar Iklimah. Iklimah cakep. Di dalam tafsir itu Iklimah dikatakan cantik. Nah, habis itu saudaranya Habil itu dia punya kembaran Labuda. Kurang cantik. Dan ya kayak mana kalau mau nikah sama orang lain, nggak ada orang lain ketika itu. Tapi pernikahan ketika itu dilakukan antar anak, tetapi ini nggak bisa jadi syariat. Orang udah banyak orang lain, kok mau cari saudara sendiri. Antar anak tapi berbeda kembaran. Jadi berbeda apa namanya, batch-nya berbeda. Ini kembaran ini dinikahnya secara silang. Nah, dapat yang ini ceritanya adalah Habil ini dapat kesempatan menikahi Iklimah. Sedangkan Qabil yang Qabil nikahin Labuda karena dia pakai kias, Pak. Wah, ini kan pakai kias itu ya. Wah, ini kan kembaran saya, udah lahir udah barengan apa segala macam. Kok saya adalah nggak dapat nikah sama kembaran saya? Dia merasa, wah saya ini ya apa namanya? Saya yang lebih berhak untuk menikahi kembaran saya yang cantik. Bahkan di dalam tafsir dijelaskan lagi, kenapa bisa apa namanya, Iklimah dan Qabil itu lahirnya di surga. Ya itu kan tafsir kayak gitu. Tapi ya ini ya Israiliyat gitu, la nusaddiquhu, kita nggak terlalu membenarkannya, wala nukadzibuhu, dan kita juga nggak mendustakannya. Ya udah kita riwayatkan, tetapi ya kayak gitu. Dua-duanya nikahnya kayak gitu, nggak setuju. Protes ke Nabi Adam. Maka Nabi Adam menjawab protes daripada Qabil, itu ya udah kalian kurban. Yang dari kata kurban itu tuh qoroba yuqorribu kurbanan, itu tuh takriban tadi itu tuh, kurban tadi itu tuh maknanya adalah melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang zaman dulu lebih ajib, Pak. Kayak mana cara kurban itu diterimanya gimana? Jadi nggak disembelih, Pak, kurban itu. Kenapa? Karena dalam cerita Habil itu adalah pemilik adalah peternak. Dia punya hewan-hewan ternak. Nah, yang si Habil tadi itu untuk kurban dia pilih yang terbaik. Hewan yang paling bagus. Sedangkan Qabil itu adalah peladang ataupun petani. Yang dibawa dia itu adalah yang jelek, yang bagus dia simpen, dia makan. Idqarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima. Yang Allah terima ini cuman satu nih. Dari mana? Dari yang tadi lah, yang ngasih yang terbaik. Walam yutaqabbal minal akhar, tapi yang satunya nggak diterima, ditolak. Ya, nggak disembelih waktu itu. Ya sembelih kayak mana sayur disembelih. Bahkan sampai zaman Nabi Musa juga itu kayak gitu. Harta rampasan perang itu dikumpulin. Cara diterima, bentuk diterimanya apa? Datang api dari langit, Pak. Kalau dalam tafsir Jalalain kayak gitu, semua tafsir kayak gitu. Caranya gimana? Api itu akan menyambar kurban tersebut. Yang disambar itu yang diterima. Hilang. Makanya tadi ternyata dibawa ke surga, habis itu pada zaman Nabi Ibrahim dibawa lagi kambingnya. Habis itu kayak gitu. Kalau kurbannya si Qabil gimana? Kurbannya Qabil nggak diterima, dimakan sama burung-burung, dimakan sama hewan-hewan ternak, hewan-hewan buas. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala, Qabil marah, la'aqtulannak. Wow, kurang ajar, gue bunuh lo ya. Tapi apa jawaban Habil? Nah ini tahu, Pak. Bagaimana agar kurban kita, agar setiap amal kita diterima? Maka kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Setiap amalan yang diterima Allah itu syaratnya harus ada takwa, Pak. Amalan kita mau diterima, maka bagaimana kita mengusahakan takwa tadi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Kita makan dulu. Ambil makan ya? Nah, ambil makan aja. Oke. Oh, mau nanya? Oke. Ini berkaitan sama kisah yang tadi, Ustaz. Yang mana ini? 3 kita kisah. Oh, ini. Kemudian diganti sama Kambing. kalau disinkronkan ke kurban untuk yang kita sekarang ini, apakah lebih afdol kambing? Oh. Iya, iya. Unta. Karena banyak di sekitar kita juga kalau kurban kan banyak kambing gitu. Yeah. Ada juga yang punya prinsip kayaknya lebih afdol ke kambing. Oke. Kalau di surat Al-Kautsar tadi, wanhar, perkataan nahar itu tuh untuk unta kan. jadi kalau kalau sapi, kalau kambing, penyembelihannya itu namanya zabah. Zabuhun. Zabaha yadbahu zabahan. Sedangkan itu untuk hewan-hewan ternak yang lainnya. Zabah itu tuh biasanya untuk hewan yang digulingkan, udah di tanah itu tuh disembelih. Tapi pernah ngeliat nggak cara ngandun unta itu nggak dijatuhin ke tanah, Pak? Berdiri, ya, seret dicucuk kayak gitu, habis itu tarik gitu kan? Itu nahar. Ya, kalau Biar nggak sama. iya kan. Tapi iya guys, saya cuma kasih tahu kalau di surat Al-Kautsar menggunakan perkataan nahar. Yang nahar tadi itu adalah penyembelihan yang khusus untuk unta. Kenapa? Kalau kambing, kalau sapi dalam bahasa Arab cara menyembelihnya adalah zabah. Zabaha yadbahu. Itu untuk ini. Kalau naharo, yanharu itu untuk unta doang. Tapi mana afdolnya? Memang kalau dari segi fikih, afdolnya mana? Kambing. Kenapa? Biar nggak repot. Enggak. Satu, banyak repotnya, Pak. Repotnya di dunia dan di enggak, ini guyonan ya. Tapi kan nanti ada dari segi manfaat, Pak. Ada dari segi manfaat, ada dari segi nggak repot. Pertama nggak repot di dunia ya, tadi kan kecil ya. Nggak repot di akhirat itu ya, kendara aja kan
Kan, apa namanya, hewan kurban itu jadi kendaraan kita. Kalau 7 orang. Tapi enggak, tapi dari segi manfaat, kalau kita lihat manfaatnya, Pak. Ramai orang miskin misalnya di tempat kita. Tapi tetap aja kalau kambingnya 1.500.000 sapinya 3 juta kan mana coba yang lebih afdol. Iya kan? Dan lihat segi lebih baik kita melihat dari segi manfaat. Mana yang kalau kambing itu kira-kira berapa, Pak? Murni ya 5 sampai 6 kilo. Kalau sapi itu bisa satu kepala itu bisa dapat 3 juta itu 18 kiloan satu orang kan? Iya kan? Karena bisa sapi itu bisa 130-an kilo. Ah. 85 kan sekintar. Bagi 7 berapa tuh? Orang apa namanya? Orang yang kurban itu kalau dapat 1/3 aja itu dapat 5 kilo, 6 kiloan tuh. Kan dari segi manfaat. Satu. Jadi pertimbangan kita tuh udah banyak. Ya kalau semuanya orang sugih. Habis itu dari segi misalnya kemampuan kita. Ya jangan gini, ini kaidah juga. Ma la yudraku kulluh la yutsraku ba'duhal mungkin. Sesuatu yang kita nggak bisa mendapatkannya secara keseluruhan, kita nggak bisa nih dapetin semuanya secara keseluruhan. Itu bukan berarti kita tinggalkan sebagian yang kita masih mungkin. Kaidah ini contohnya wudu tadi. Ada orang tangannya misalnya nauzubillah min dzalik kudung. Buntung. Segini buntungnya. Apakah dia masih wajib untuk membasuh tangan? Masih, kalau sekiranya masih ada sisa sampai ke siku. Bagian yang tersisa dari bawah sampai ke siku itu masih wajib dibasuh. Walaupun tangannya nggak utuh tadi, pun sama dalam kaidah ini apa? Kalau kita misalnya cuma punya 1.500.000, kita cuma punya apa yang itu hanya cukup untuk beli kambing yang kacangan gitu kan, itu bukan berarti yang lain kurbannya 3 juta, saya 1.500.000 doang gini. Enggak lah. Enggak, tetap aja. Dan tadi lihat dari segi maslahah. Adapun saya mau beli kambing karena saya pengen tadi lah misalnya nakal-nakalnya tadi. Tapi kan tadi ada banyak. Oh ya, saya pengen lebih berbagi lagi, lebih bermanfaat lagi. Dapat pahala semua. Gitu. Wallahu a'lam. Kambing apa sapi?